Bro, balik lagi sama gue, Anton Nenggolan. Dan kali ini gue mau bahas Galaxy A yang paling buat orang ngiler, yaitu Galaxy A52. Jujur aja gue gak ada rencana beli HP ini karena target awal gue cuma Galaxy S72 doang. Tapi kemarin pas gue ngeliat spek F52 di buff sama Samsung, tiba-tiba jari gue langsung auto click buy karena penasaran pengen tahu kira-kira HP ini sebagus apa. Gue beli ini di periode pertamanya tanggal 22 Maret, tapi datangnya agak telat, jadi gue baru bisa review sekarang. Seperti yang gue bilang tadi, F52 ini di buff sama Samsung, nggak cuma satu sektor doang karena hampir semua sektornya di upgrade. Sampai-sampai bodinya juga jadi tambah berat dan tambah tebel. Tapi walaupun kayak gitu, bedanya dengan S72 pas unboxing kemarin, gue nggak terlalu kecewa dengan bodinya karena ukuran dan beratnya masih proporsional untuk tangan gue. Soalnya dia masih asik-asik aja pasti pakai untuk satu tangan. Tapi selama ini jujur aja gue masih kebayang-bayang dengan bodinya yang lama sih. Soalnya yang ini ya masih terasa biasa aja. Jadi semenjak bodi pinggiran dan back covernya makin datar, terus bobotnya juga makin berat, bodi HP ini jadi terasa agak mirip dengan HP mid-range yang lain. Kalau ditanya nyaman atau enggak, ya ini nyaman-nyaman aja sih, tapi yang dulu menurut gue sih lebih nyaman, tapi itu tergantung selera juga sih. Kalau ngomongin selera, ada beberapa hal di F52 yang klik dengan selera gue. Salah satunya adalah tentu dari warnanya. Gue suka ngeliat warnanya karena terkesan kayak lagi mandangin langit biru aja gitu. Gue juga suka dengan back covernya, warnanya polosan doang, nggak ada pattern atau grid juga. Bahkan logo Samsungnya juga dibuat samar-samar biar kesan super simpelnya makin nendang. Terus bentuk kameranya juga keren, desain kameranya agak mirip dengan Galaxy Note 20 Ultra, dan gue suka itu karena itu ngebuat desain yang super simpel ini jadi kelihatan lebih cakep. Tapi ya ini balik lagi ke selera masing-masing sih guys. Kalau gue sendiri sih suka-suka aja dengan warna dan desainnya karena terkesannya itu simple, nggak ribet, cakep, dan gampang cocok ke siapa aja. Oh ya, Galaxy A52 juga udah water resistance. Dia punya sertifikasi tahan air IP67 yang ngebuat HP ini tetap aman pas kena air atau bahkan terendam ke dalam air. Tapi jangan direndam lama-lama ya guys ya, soalnya IP67 ini punya batasannya juga. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di situsnya Samsung, di situ dijelasin kira-kira HP ini kuatnya sampai mana. Tapi kalau sebatas cuma dipakai untuk mandi bareng sih kayaknya masih aman-aman aja. Terus untuk bagian depannya, Galaxy F52 itu masih pakai tampilan yang sama dengan F51. Mereka masih pakai Infinito display, Super AMOLED, ukuran juga masih sama yaitu 6,5 inch dan resolusinya juga masih Full HD. Jadi sama lah kayak F51, mereka sama-sama enak dipakai nonton karena layarnya lumayan besar dan juga warnanya lumayan cantik. Tapi ada satu hal yang beda di layarnya. Sekarang layarnya punya refresh rate yang lebih tinggi karena sekarang layarnya punya refresh rate 90 Hz. Ini lebih seru kalau dibandingkan dengan yang dulu karena sekarang gerakan gambar di layarnya itu terasa lebih cepat dan lebih mulus. Terus refresh rate-nya ternyata masih bisa berubah otomatis di aplikasi-aplikasi tertentu. Dan kalau dibandingkan dengan S72, gue ngerasa F52 itu masih sedikit lebih pintar karena aplikasi-aplikasi macam Mobile Legends dan juga PUBG Mobile frame rate-nya bisa dirubah jadi 60 Hz atau 60 fps. Dan itu bagus banget karena memang dua aplikasi itu nggak akan butuh banget 90 fps. Soalnya gue yakin GPU-nya nggak akan kuat juga ngerender sampai 90 fps. Tapi ya yang seru lagi sekarang dia punya dual speaker yang kualitas suaranya bagus. Suaranya memang nggak sebagus Galaxy Note atau Galaxy S, tapi untuk harga segini audio quality-nya udah terhitung awesome banget buat gue. Terus sama aja kayak dulu, dia juga udah support Dolby Atmos audio, tapi bedanya sekarang udah ada Dolby Atmos for Gaming yang bakal memperkuat suara-suara tertentu seperti suara footstep saat main PUBG dan lain-lain. Itu beneran ngebantu banget sih, karena kuping gue kan nggak sesensitif pro player, jadi ini beneran ngebantu banget public kayak gue untuk ngedapetin experience yang lebih asik, terutama lewat audio saat main game. Ngomong-ngomong tentang PUBG, kemarin gue juga cobain main PUBG guys, dan performanya ternyata lebih stabil kalau dibandingkan dengan F51. Mungkin ini karena chipsetnya diganti dari Exynos 9611 ke Snapdragon 720G yang sama persis dengan Galaxy S72 punya. Untuk main game PUBG, frame rate-nya ternyata masih stabil di kisaran 45 fps karena settingan maksimalnya masih sampai Smooth Ultra. Dan pas gue pakai push rank Mobile Legends, frame rate-nya juga tinggi dan stabil juga di kisaran 60 fps. Bahkan pas dipakai nge-war juga nggak nge-frame. Jadi untuk standar gue, performa gaming HP ini udah terhitung nyaman banget sih. Walau bukan yang terkuat, tapi untuk HP mid-range menurut gue performanya udah mantep banget. By the way, UI-nya juga gue suka banget, menurut gue UI-nya mantep. Gue tahu ini selera-seleraan sih, tapi gue seneng banget dengan One UI soalnya tampilannya cakep dan update software-nya juga sering. Bahkan kemarin gue searching di internet tentang software update-nya, ternyata Samsung katanya mau janji kasih F52 dan 72 software update sampai 3 versi Android dan 4 tahun security
update. Gue sendiri nggak tahu itu bakalan kejadian atau enggak, karena kedepannya kita nggak tahu bakalan gimana kan. Tapi update sampai 3 versi Android itu benar-benar buat software HP ini jadi lebih up to date sampai 4 tahun ke depan, dan itu menurut gue gila banget sih. Terus selain body, layar, dan juga prosesornya, kameranya juga ternyata di buff sama Samsung. Kamera 48 megapiksel di A51 sekarang diganti dengan kamera 64 megapiksel, dan ini juga bukan kamera 64 megapiksel biasa kayak HP 3 atau 4 jutaan yang lainnya, soalnya 64 megapikselnya udah punya optical image stabilization. Itu bakal ngebuat videonya lebih stabil dan mempermudah proses foto low light, karena saat foto low light itu kameranya bakal punya shutter speed yang lebih lama. Ngomong-ngomong tentang low light, hasil foto night mode dari A51 menurut gue agak kurang nendang ya, soalnya entah kenapa hasilnya ini kayak nggak ngefek gitu, bahkan kadang-kadang fotonya jadi lebih gelap dari mode autonya. Gue nggak tahu emang begini hasilnya atau memang ada proses night mode-nya yang miss. Intinya sih gue rasa ini masih bisa lebih bagus lagi sih, mungkin di software update ini bisa diperbaiki mungkin. Terus paling yang gue rasa kurang cuma di video 4K-nya aja sih, karena di sini cuma ngandelin OIS tanpa efek video stabilization dari software-nya lagi. Hasil 4K-nya sendiri sebenarnya udah oke, tapi bakalan lebih kelihatan lebih bagus lagi kalau ada bantuan stabilization dari software-nya. Gue yakin hardware-nya mendukung sih, karena tahun lalu di S71 dan HP-HP lain yang speknya sama, itu tiba-tiba mereka punya video stabilization untuk resolusi 4K. Jadi gue juga berharap FF itu bisa ngedapet itu di software update, karena secara sertifikasi harusnya ini udah kuat untuk itu. Ngomong tentang video 4K, gue salut banget dengan HP ini karena dia bisa manfaatin semua kameranya, bahkan Mi 11, Xiaomi Mi 11 flagship Xiaomi yang kemarin gue review, itu nggak bisa kayak gini. Dan untuk hasil video sendiri kira-kira kayak gini guys. Oke guys, ini contoh perekaman menggunakan Galaxy A52, resolusinya 4K 30 fps, dan kita bisa pindah-pindah pakai lensa ultrawide-nya juga, karena lensa ultrawide-nya juga udah support 4K, sama kayak kamera depan juga support 4K. Tapi untuk stabilan di 4K ini kalian cuma bisa sekarang cuma bisa ngandelin OIS doang, soalnya video stabilization di settingnya nggak bisa aktif. Gua rasa ini hanya perlu software update aja sih, jadi ya mungkin kita harus nunggu beberapa bulan lagi sampai ada software update biar di 4K kita bisa aktifin video stabilization atau EIS-nya, Hero IS. Terus untuk hasil fotonya, menurut gue ini masih sama bagusnya sih dengan S72. Tapi bedanya, A52 ini kan nggak punya kamera telefoto ya. Jadi hasil zoomnya di aplikasinya itu adalah hasil zoom digital lewat kamera 64 megapikselnya. Dan hasilnya sendiri kira-kira kayak gini guys. Terakhir untuk baterainya, baterai HP ini juga di buff, dinaikin 500 mAh dari 4000 mAh jadi 4500 mAh, dan sama kayak S72 kemarin gue pantengin terus baterainya selama pakaian seharian, dan ternyata dia masih kuat banget untuk dipakai seharian. Kemarin gue pakai seharian dan gue masih dapat screen on time yang hampir 6 jam. Padahal waktu itu gue main Mobile Legend cukup lama, sekitar 2 jam, dan menurut itu udah terhitung pemakaian yang berat sih. Dan bisa kebayang lah kalau kalian pakai HP ini tanpa main game, itu pasti ngebuat HP ini bisa bertahan lebih
lebih lama lagi. Terus untuk chargerannya, ini gue cukup kaget juga, ternyata dia masih pakai adaptive fast charging, tapi charging time-nya ternyata masih asik, soalnya dia cuma butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk ngecas dari lowbat sampai penuh. Gue juga kemarin tes pakai charger super fast charging dan ternyata dia cuma butuh waktu sekitar 1 jam untuk full charge. Jadi sebenarnya dengan perbedaan seperti itu, gue rasa kalian nggak butuh-butuh banget upgrade ke super fast charging. Tapi kalau kalian punya super fast charging di rumah, gue rasa itu bakal ngebantu banget. Jadi overall kesan yang gue tangkap selama pakai HP ini adalah FV2 ini terasa banget kayak kembarannya A72 yang kebetulan punya bodi lebih kecil doang. Karena setelah pindah-pindah antara keduanya, gue ngerasain sensasi yang benar-benar sama. Makanya video kali ini kesannya hampir sama dengan video review gue yang A72 kemarin. Soalnya hampir di semua sektornya, gue ngerasain apa yang gue rasain di A72 juga. Mereka sama-sama komplit lah, bagus dan enak banget untuk dipakai. Memang ada perbedaannya sih, tapi itu nggak begitu terasa sampai-sampai kemarin gue lupa lagi pakai S72 atau FV2 karena emang keduanya punya rasa yang benar-benar sama. Dan itu bagus banget soalnya FV2 ini harganya lebih murah. Untuk harga sendiri FV2 ini dijual dengan harga 4 jutaan atau lebih murah 1 juta dibandingkan dengan S72. Link belinya ada di kolom deskripsi kalau kalian mau cek di situ. Dan dengan harga segitu, gue rasa ini sih lebih worth it kalau dibandingkan dengan S72. Soalnya dengan harga yang lebih murah, kita bisa ngedapetin rasa yang sama. Jadi ya mungkin gitu aja pendapat gue untuk Galaxy A52. Jangan lupa hidupin loncengnya karena besok gue bakal bahas 2 HP Poco yang baru dan itu juga gak kalah seru guys, soalnya kemarin mereka sempat buat gempar sosial media juga. Jadi ya jangan lupa hidupin loncengnya ya guys ya, biar kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao.